Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Akhir dari segalanya sudah di depan mata. Boruto berdiri di tengah reruntuhan, napasnya terengah-engah. Di belakangnya, tubuh Sasuke, Obito, dan Kakashi tergeletak tak sadarkan diri, hasil dari serangan brutal yang dilancarkan oleh sang Otsutsuki tertinggi. Sosok misterius ini memiliki kekuatan yang bahkan melampaui Shibai Otsutsuki, sesuatu yang sulit dipercaya namun kini menjadi kenyataan yang harus dihadapi Boruto sendirian. Misteri demi misteri mulai terbongkar, dan semakin lama, Boruto menyadari bahwa dirinya telah terperangkap di masa depan yang penuh dengan kehancuran. Tidak ada jalan kembali, tidak ada pilihan lain. Ia harus menghadapi sang dewa Otsutsuki yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Dengan cepat, Boruto menciptakan beberapa Kage Bunshin untuk membawa Sasuke dan yang lainnya menjauh dari medan pertempuran. Bawa mereka sejauh mungkin. Aku akan menahan makhluk ini di sini. Perintahnya kepada bayangan dirinya yang langsung beraksi, menghilang dalam sekejap. Boruto menatap lurus ke depan, mengamati sosok Otsutsuki tertinggi yang kini berdiri dengan tenang. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama karena sesuatu yang sangat mengerikan terjadi. Dari tanah yang retak, puluhan peti mati bermunculan satu persatu, semakin banyak hingga memenuhi area di sekitar Boruto. Momoshiki yang berada dalam tubuh Boruto tertawa kecil, suaranya terdengar dingin dan menyeramkan. Jadi ini saatnya. Saat dimana ramalanku menjadi kenyataan. Mata birumu akan merenggut segalanya dari dunia ini. Boruto mengerutkan keningnya, menyadari bahwa semua yang dikatakan Momoshiki selama ini mulai terbukti. Namun, ia tidak akan mundur begitu saja. Dengan suara yang penuh tekad, ia berucap, "Baiklah, kalau ini permainan yang kau inginkan, aku akan mengikutinya. Tapi jangan salah sangka. Aku tahu kau hanya ingin membuatku semakin marah." Ia mengaktifkan Jogannya yang telah berevolusi. Matanya bersinar terang dalam kegelapan. Ia melepaskan jubahnya, mencengkeram erat pedang Sasuke yang kini menjadi senjatanya. Saat itu, peti-peti mati perlahan terbuka. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada satupun mayat di dalam peti tersebut. Sesuatu yang berbeda dari yang dibayangkan Boruto. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, dari dalam peti-peti itu keluar tangan raksasa yang memanjang, berusaha menangkapnya. Apa-apaan ini? Boruto berseru sebelum dengan cepat menebas tangan-tangan monster itu dengan pedangnya. Dia juga menggunakan jutsu air untuk menghanyutkan peti-peti mati tersebut dari hadapannya. Saat peti-peti mati itu menjauh, langit yang tadinya menunjukkan warna senja tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Tidak ada bintang, tidak ada cahaya. Hanya kegelapan mencekam yang menyelimuti tempat itu. Boruto mengernyitkan mata saat Jogannya mulai bersinar lebih terang, memungkinkan dirinya melihat meski dalam kegelapan total. "Lagi-lagi kau menggunakan trik ini," katanya dengan nada penuh kemarahan. "Apa kau pikir aku akan takut dengan situasi seperti ini? Aku akan menunjukkan tekadku yang sesungguhnya." Boruto langsung menyerang dengan Rasendan, menghancurkan beberapa peti mati di hadapannya. Tak cukup sampai di situ, ia menambahkan jutsu petir untuk melenyapkan semuanya. Namun, tiba-tiba, dari kegelapan di dalam desa muncul cahaya terang yang melesat ke arah peti-peti mati yang telah dihancurkan. Saat Boruto melihat lebih jelas, ia merasakan sesuatu yang aneh. Dari bawah tanah, perlahan muncul orang-orang yang pernah dikenalnya. Wajah-wajah familiar. Wajah-wajah dari masa lalu yang seharusnya sudah tiada. Shikadai, Shikamaru, Kawaki, bahkan ayah dan ibunya. Mereka berdiri di sana, tanpa ekspresi, mata mereka kosong. Namun, yang paling mengerikan adalah semua mata mereka kini memiliki rindegan. Boruto merasa darahnya membeku. "Aku sudah menunggu ini," katanya dengan suara yang nyaris bergetar. "Aku tidak terkejut lagi melihat kalian seperti ini. Tapi,
Dia menatap ayahnya yang berdiri tanpa ekspresi, sosok yang selama ini menjadi panutannya. Kau benar-benar menyedihkan. Jadi ini masa depan yang kau tinggalkan padaku? Aku tidak percaya kau harus terbunuh dengan cara seperti ini. Seketika, mayat-mayat itu mulai bergerak, berusaha menyerang Boruto. Dari belakang, tiba-tiba Cloud muncul dengan kecepatan tinggi, menyerang Boruto dengan cakar hitamnya. Boruto terpaksa menghindar, namun tetap terkena cakaran di tangannya, membuat darah segar mengalir dari lukanya. Saat ia mencoba bangkit, Shikamaru menggunakan Kagemane no Jutsu, menahan gerakan Boruto. Dan sebelum Boruto sempat melawan, Kawaki muncul tepat di hadapannya, tangan senjata ninja miliknya siap menebas. Dengan cepat, Boruto melilitkan rantai merah miliknya ke tubuh Kawaki untuk menghentikannya. Namun dalam sekejap Kawaki mengecilkan tubuhnya dengan Sukuna Hikona dan lolos dari cengkeraman Boruto. Saat itu juga, Cloud kembali muncul, mencakar Boruto dengan cepat. Boruto terpental ke tanah, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Ketika Boruto hendak bangkit, tiba-tiba langit di atasnya terasa semakin gelap. Di atas sebuah pohon besar, dua sosok melayang di udara, menatapnya dengan dingin. Otsutsuki Ishiki dan Otsutsuki Kaguya. Boruto terkejut, napasnya tercekat. Tidak. Ini tidak mungkin. Mereka juga di sini. Momoshiki yang berada dalam pikirannya tertawa kecil. Sangat mudah bagi Dewa Otsutsuki untuk melakukan ini. Apa kau benar-benar tidak mengerti, bocah? Boruto mendengus marah. Sialan. Bahkan dia masih duduk santai di sana dan membiarkan semua ini terjadi. Ia menatap reruntuhan patung Hokage, di mana sang Otsutsuki tertinggi masih duduk dengan tenang. Momoshiki berbicara lagi, suaranya kini terdengar lebih serius. Aku sudah bilang, ini adalah pertempuran terakhir. Tidak akan ada lagi pertarungan setelah ini. Tapi ada sesuatu yang janggal. Boruto menelan ludah. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Aku harus kembali ke Paman Sasuke dan yang lainnya. Aku harap mereka sudah sadar dari pingsan mereka. Boruto segera melapisi tubuhnya dengan karma dan menciptakan beberapa Kage Bunshin untuk mengalihkan perhatian musuh. Boruto kabur dari kejaran musuh yang jumlahnya tidak masuk akal. Saat itu sang Otsutsuki tertinggi ingin melihat seberapa jauh tekad Boruto untuk melawan dirinya. Dia menghidupkan orang terdekat Boruto untuk melawan dirinya. Dan bukan hanya sampai di situ saja, dia juga menghidupkan Ishiki dan Kaguya untuk melawan Boruto. Lihat kondisinya sangat terdesak dan tidak memungkinkan untuk menang. Boruto akhirnya menggunakan Taju Kage Bunshin dalam jumlah yang sangat banyak untuk membuat pengalihan agar dia bisa kabur dari mereka semua. Boruto hendak lari ke tempat Sasuke dan yang lainnya, yang sebelumnya berhasil pergi dari tempat itu menggunakan Bunshin Boruto, sebab mereka juga tidak bisa diharapkan, mereka semua tidak sadarkan diri akibat terkena serangan musuh. Saat dalam pelarian, Boruto terus berdiskusi mengenai hal gila tersebut kepada Momoshiki, tapi Momoshiki hanya menegaskan satu hal padanya. Jikalau ini adalah pertempuran akhir, tidak ada pertarungan lagi setelah ini, katanya dengan nada dingin. Boruto yang mendengar itu tidak mau bertanya apapun pada Momoshiki, sebab dia hanya menjawab sesuatu yang tidak berguna. Saat Boruto berlari dengan kecepatan tinggi, dia menoleh ke belakang dan melihat Ishiki dari kejauhan mengeluarkan kubus-kubus raksasa untuk menghalangi Boruto agar dia tidak bisa kabur dari mereka. Melihat kubus-kubus itu jatuh di depannya dan membentuk penghalang besar agar dia tidak bisa maju, Boruto langsung menggunakan Chou Oda Marasengan dan menghancurkan penghalang kubus-kubus itu, hingga dia bisa melewatinya. Namun, secara tiba-tiba Kaguya Otsutsuki muncul di depannya dan langsung hendak menangkap Boruto dengan rambut miliknya yang dapat memanjang. Boruto yang masih kesulitan untuk menghindari semua hal tersebut dalam waktu yang sama, akhirnya terikat oleh rambut Kaguya Otsutsuki dan membuatnya tidak dapat bergerak. Saat itu, Kaguya langsung mengeluarkan jutsu semacam tulang yang tumbuh dari tangannya dan kemudian hendak menusuk Boruto dengan cepat. Alhasil, Boruto terkena tusukan mengerikan itu dari Kaguya. Setelah Kaguya melakukan itu,
dia melihat Boruto perlahan berubah menjadi abu layaknya Obito di masa lalu yang terkena serangannya. Tapi ternyata itu hanya Bunshin Boruto. Boruto yang asli muncul dari belakangnya dan langsung menyambitnya dengan jutsu Rasengan Uzuhiko dalam ukuran besar dan mengarahkannya langsung ke tubuh Kaguya. Pusaran angin menjulang ke langit dan membuat daerah sekitar berantakan akibat efek Uzuhiko. Dengan serangan itu, Kaguya akhirnya terpental jatuh, terluka, dan tidak bisa bangkit lagi setelah menerima serangan kejutan dari Boruto. Melihat serangan Boruto berhasil melumpuhkan Kaguya, Momoshiki berkata, "Yang barusan itu cukup mengesankan, bocah benar-benar jutsu yang berbahaya." Boruto yang mendengar ucapan Momoshiki tidak memperdulikannya sama sekali. Dia kemudian langsung merantai Kaguya agar dia tidak bisa bergerak dan beregenerasi. Tapi setelah Boruto berhasil melakukan itu, tiba-tiba dari depan dirinya muncul Kawaki dan Code beserta Ishiki secara bersamaan hendak menyerangnya. Mereka muncul dari tiga sisi berlawanan. Boruto yang kaget melihat serangan mendadak itu langsung menggunakan Jogannya untuk menghentikan waktu beberapa detik, dan dia langsung menggunakan Hiraishi no Jutsu untuk kabur dari mereka. Melihat tindakan Boruto, sang dewa Otsutsuki yang mengendalikan semuanya tiba-tiba tersenyum. Dia hanya duduk santai dari kejauhan dan mengendalikan mereka semua untuk melawan Boruto. Saat Boruto menggunakan Jannya, entah mengapa sang dewa Otsutsuki merasa terhibur dengan apa yang dilakukan Boruto. Tapi setelah itu, sang dewa Otsutsuki ingin menguji Boruto lebih jauh lagi. Dia ingin melihat seberapa jauh Boruto bisa menari di depannya. Tak lama setelah Boruto berhasil kabur dari mereka semua, tiba-tiba dari bawah tanah muncul ledakan super dahsyat di dekat Boruto. Melihat hal gila tersebut, Boruto langsung berusaha menyerap ledakan itu dengan Jogan, tapi sayangnya hal itu tidak bisa dilakukan. Sang dewa Otsutsuki menggunakan kekuatan elemen alam, bukan ninjutsu, maka karma tidak bisa menyerapnya. Boruto yang melihat itu berkata, "Ya aku bahkan tidak bisa bernapas dengan santai kali ini, dia benar-benar membuatku tidak bisa kabur dari pandangannya. Tapi aku pikir, jika aku pergi ke tempat Paman Sasuke dan yang lainnya, itu akan menjadi pilihan yang buruk. Sebab mereka sekarang sudah berada di tempat yang aman. Jika aku ke sana, maka itu buruk buat mereka. Kalau begitu, aku akan menjauh ke tempat lain." Tak lama setelah Boruto mengatakan itu, tiba-tiba dia tidak dapat bergerak. Ternyata sang dewa Otsutsuki memasukkan Boruto ke dalam kekai merah yang membuatnya terkurung di dalamnya. Setelah Boruto tidak bisa kemana-mana lagi, tiba-tiba muncul kembali peti-peti mati di depannya. Dari belakang, Boruto dikepung dan hendak dihantam dengan serangan besar. Melihat itu, Boruto menangkisnya dengan pedang miliknya. Saat itu, dia berkata, "Ya aku sudah menghafal pergerakan musuh, serangan kejutan itu tidak ada gunanya di depanku." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto dengan keras menendang Kawaki hingga terpental jauh ke bawah. Saat melayang di udara, Boruto dengan jelas melihat orang-orang terdekatnya kembali dihidupkan oleh sang dewa Otsutsuki untuk melawannya. Boruto mencari-cari seseorang yang tidak ada di sana. Ternyata di kumpulan mayat-mayat hidup itu tidak ada Sarada dan Mitsuki. Saat itu, Boruto berkata, "Ya aku masih belum bisa menggunakan akalku dengan baik melihat ini. Bahkan ketika aku dipindahkan olehnya ke masa depan, itu sudah membuatku merasa aneh. Dan lagi, aku sudah mengetahui siapa-siapa saja yang akhirnya mati di masa depan akibat pohon dewa telah tumbuh di dalam desa." Momoshiki yang mendengar itu menjawab, "Ya aku juga memikirkan hal yang sama denganmu, bocah. Mungkin itu kedengaran masuk akal, tapi jika ada orang yang masih hidup di masa ini dan berhasil kabur dari serangan pohon dewa, maka kita akan menemukan sesuatu informasi yang bagus di sana." Setelah Momoshiki mengatakan itu, tiba-tiba semua mayat hidup itu bergerak bersamaan menyerang Boruto. Boruto melihat itu, dia meneteskan air mata dan berkata, maafkan aku, tapi aku harus melakukan hal yang seharusnya aku lakukan." Setelah Boruto mengucapkan itu, dia kembali mengambil pedang dari saku di jubahnya dan langsung menyerang mereka semua. Dengan air mata di wajahnya, Boruto harus berat hati melukai mereka semua, tapi hal itu harus dilakukan. Jika tidak,
maka dialah yang akan dibunuh. Boruto kemudian menggunakan Jutsu Futon, Refuso dalam ukuran besar dan membuat mereka terpental semuanya. Setelah melihat mereka terjatuh akibat itu, Boruto menggunakan Taju Kage Bunshin no Jutsu dan membuat masing-masing Bunshin tersebut mengeluarkan Odama Rasengan untuk melenyapkan mereka semua yang ada di sana. Saat itu, Boruto berkata, maafkan aku, semuanya aku harus membuat kalian menerima rasa sakit yang besar setelah ini. Tapi aku berjanji, aku akan membawa kalian kembali hidup lagi, walaupun saat ini aku masih belum menemukan jawaban tentang rencana itu. Dewa Otsutsuki tertinggi masih duduk di kejauhan. Matanya penuh rasa ingin tahu dan kesenangan yang aneh saat melihat Boruto bertahan sejauh ini. Boruto Uzumaki, kau benar-benar membuatku terhibur, kata sang Dewa Otsutsuki dengan suara yang bergema di seluruh dimensi kosong itu. Kau telah menari dengan baik di hadapanku, tapi bagaimana jika aku mengakhiri semuanya sekarang? Boruto menggertakkan giginya, tangannya masih erat menggenggam pedang yang sudah retak akibat pertarungan panjang. Dia tahu bahwa ini adalah batas terakhirnya, tapi menyerah tidak pernah menjadi pilihannya. Matanya yang bersinar dengan Jougan menatap lurus ke arah sang dewa, seolah menantang keangkuhan makhluk yang selama ini mengendalikan takdirnya. Aku tidak akan membiarkanmu menang begitu saja. Jika ini memang pertempuran terakhir, maka aku akan bertarung sampai akhir, ujarnya dengan suara yang penuh determinasi. Tiba-tiba, ruang di sekelilingnya mulai berubah. Udara bergetar, dan dari langit yang telah muncul cahaya merah yang menyilaukan. Sang Dewa Otsutsuki mengangkat tangannya perlahan, menciptakan sebuah bola energi raksasa yang perlahan turun ke arah Boruto. Kekuatannya begitu besar hingga tanah di bawah Boruto mulai retak dan melayang akibat tekanan luar biasa. Boruto menatap bola energi itu dengan rahang mengatup. Dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan sesuatu sekarang, maka semuanya akan berakhir. Dalam pikirannya, suara Momoshiki terdengar. Kau tahu, bocah, ini adalah titik di mana kau harus memilih, bertahan dan mencoba melawan takdir atau hancur bersama ilusi keberanianmu. Boruto tidak menjawab, dia menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu membukanya kembali dengan Jougan yang bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dengan cepat, dia membentuk segel tangan dan menciptakan beberapa bayangan dirinya. Aku tidak akan hancur di sini, aku masih punya sesuatu yang harus kulakukan. Dia lalu berlari menerobos angin yang berputar liar akibat tekanan energi sang dewa. Dengan kecepatan luar biasa, Boruto melompat, dan dalam sekejap, dia muncul tepat di depan Dewa Otsutsuki dengan Rasengan Uzuhiko yang berputar dahsyat di tangannya. Namun, sang dewa hanya tersenyum dan dengan satu tangan menahan serangan Boruto. Upaya yang sia-sia. Tapi Boruto sudah menduga hal itu. Seketika tubuhnya meledak menjadi asap, menandakan bahwa yang diserang hanyalah bayangan Bunshin. Dari belakang, Boruto asli muncul dengan pedang bercahaya di tangannya, menyerap seluruh energi yang tersisa dalam tubuhnya untuk satu tebasan terakhir. Tidak ada takdir yang tidak bisa diubah, teriaknya sembari mengayunkan pedangnya. Sang dewa tersentak, untuk pertama kalinya ekspresi wajahnya berubah, ada keterkejutan di sana. Dalam hitungan detik, cahaya dari pedang Boruto menembus tubuh sang dewa, menciptakan ledakan energi yang mengguncang seluruh dimensi. Cahaya itu meluas, melahap segalanya, hingga akhirnya hanya keheningan yang tersisa. Boruto jatuh berlutut, pedangnya patah, tubuhnya gemetar, dan matanya buram akibat kelelahan. Di hadapannya, sosok sang dewa mulai memudar perlahan, wajahnya masih menyiratkan senyum samar. Kau memang berbeda, Boruto Uzumaki, ujarnya sebelum tubuhnya benar-benar menghilang. Dimensi yang tadinya hampa mulai runtuh, Boruto tahu bahwa ini adalah akhirnya. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, dia menggunakan Hirashin untuk berpindah ke tempat Sasuke dan yang lainnya. Saat dia tiba, tubuhnya akhirnya tidak kuat lagi menahan beban pertarungan barusan, dan dia jatuh pingsan di hadapan mereka. Saat kesadarannya perlahan menghilang, dia hanya bisa berharap bahwa semua ini sudah cukup, bahwa akhirnya, dia telah mengubah takdirnya sendiri. Tamat.